Oleh karena itu persyaratan doa, etika doa yang baik adalah kalau dia juga tidak memiliki perasaan yang disebut kesombongan. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki, dalam hati tidak menyadari kekurangan rezeki, keperluan rezeki. Nah, sebetulnya masih banyak juga duit nih. Ini sih basa-basi aja ikut-ikutan Ustadz. Enggak, doanya nggak akan dikabulkan. Dalam surat Al-A'raf itu doa yang baik itu ada khaufan, penuh harap, tadarruan, merendah-rendah hati. Wa khaufan wa tama'an, penuh kesungguhan. Husnudzon dan waktu. Nah, itu harus jadi ketika kita berdoa memohon ampun, kita awali dengan kesadaran bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah. Ya Allah berilah kami rezeki, kita sadar bahwa kita memerlukan dan kita tidak tahu apakah yang di berangkas kita rezeki kita bukan. Yang sudah di kantong kita apa rezeki kita atau bukan. Maka kita mohon ya Allah berilah kami rezeki. Ketika kita semua minta ya Allah maafin ya Allah sehatkan badanku, jangan ada perasaan sebetulnya gue sih sehat baru aja dile baik. Tidak boleh seperti itu, harus ada kesadaran muhasabah. Yaitu ketika apalagi bertobat. Tadi dicontohkan bertobat itu harus diawali dengan kesadaran bahwa kita berdosa. Ya Allah ampuni dosaku, dosa naon saya mah da bager. Nah, begitu kita menyatakan saya tidak berdosa, kita sedang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh yang kami hormati, seperti sama-sama kita ketahui sekarang masyarakat sedang disibukkan mengakhiri tahun 2019. Tentu bagi kita sebagai muslim adalah pertama bahwa di dalam Islam memang tidak dikenal penanggalan Masehi dalam arti kaitan dengan ibadah. Sebab ibadah-ibadah dalam Islam itu dihitung berdasarkan perjalanan bulan Qamariyah, bukan Syamsiah ya. Syamsiah. Jadi oleh karena itu tidak ada ibadah yang diatur berdasarkan penanggalan Masehi, tidak ada. Pamannya saja saum 10 Oktober, saum 5 Oktober karena hari TNI, atau ada saum 25 Desember, itu tidak ada. Jadi ibadah saum itu terkaitannya dengan Qamariyah, dengan tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah, bulan Ramadan, 6 hari bulan Syawal, tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya. Begitu juga zakat fitrah kan 1 Syawal, tidak ada kaitan dengan Masehi. Bahkan penanggalan pelaksanaan zakatul mal yang haul tahunan itu juga harus tepatnya dihitung berdasarkan Qamariyah. Jadi kalau kita bisnis dengan investasi lebih dari seharga 85 gram emas, catat berdasarkan penanggalan Hijriah. Nanti pada tanggal yang sama, katakanlah 1 Muharram, kita mulai investasi, nanti 1 Muharram tahun berikutnya keluarkan zakat 2,5%. Kalau menggunakan penanggalan Masehi mesti dikurangi sekitar 10 hari dari kurangi, baru tepat waktu itu. Yaitu keterikatan kita dengan penanggalan Qamariyah, Hijriah kita sebut ya, karena tahun satunya tanggal Hijriah. Nah kalau dengan penanggalan Masehi sesuai dengan namanya Masehi ya, itu nggak ada kaitan. Tapi bahwa kita ingat akan penanggalan Masehi tentu tidak salah. Bagi PNS penting tanggal 1 bagi gaji, atau pensiunan mulai antri begitu di BRI. Kemudian mungkin juga ada komitmen tertentu, tentu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita membuat ritual. Itu jadi ada kecenderungan tanggal-tanggal tertentu dibikin ritual. 25 Desember pasti itu adalah Natalan kan, ritual Kristen. Tentu kita nggak ikut-ikutan. Bahwa kita ikut libur, ya nggak apa-apa, libur. Ya, kita ikut piknik tanggal 25, kemudian atau juga kita adakan pengajian, ya boleh saja. Nah, menyangkut tanggal 1 Januari juga seharusnya begitu, jangan sampai ada ritual. Yang kedua, jangan sampai kita namanya tasyabuh. Tasyabuh itu mengikuti upacara-upacara yang biasa dilaksanakan oleh
non muslim terutama agama Kristen. Ya jangan tasyabuh. Tentu saja ada ajaran lain, etika lain, pamannya jangan mubazir, ya. Kalau bakar-bakar petasan itu kan mubazir juga, selain mungkin bisa juga bikin mudarat. Atau apalagi pesta-pesta yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, sekarang di masyarakat kita disibukkan dengan muhasabah. Menurut hemat saya baik aja. Tapi muhasabah bukan hanya akhir tahun dan awal tahun. Muhasabah itu harus kita lakukan setiap saat kita muhasabah. Jadi ada petunjuk dalam agama kita. Pertama untuk melewati masa silam, kita diperintahkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Pandai-pandailah seseorang melakukan evaluasi diri, ya. Evaluasi diri apa untuk dijadikan bekal di masa akan datang. Ayat itu dikawal dengan perintah takwa, fattaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Fattaqullah, takwa. Itu satu-satunya mungkin yang saya ingat. Ayat yang dikawal oleh perintah takwa, diawali dengan perintah takwa, ditutup dengan perintah takwa, perintah untuk melakukan evaluasi diri, bukan untuk diratapi, sebab kalau kita biasa meratapi kegagalan, berarti kita mengabadikan kekecewaan. Kalau kita terus mengingat-ingat tentang kekecewaan, berarti kita ingin kecewa terus-terusan. Sama juga dengan kita membiarkan kejengkelan, itu kita ada keinginan ingin jengkel terus-terusan. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak sehat, kita nggak nyaman dalam hidup ini. Kesedihan diawetkan, gitu, kekecewaan diabadikan, kemudian kakeh dipelihara, begitu. Nah, itulah yang menjadikan kita ini tidak nyaman dalam hidup. Nah, pandai-pandailah kita mengambil pelajaran. Sekali ingat bukan untuk diratapi, ingat untuk dijadikan pelajaran. Kenapa? Nabi mengatakan orang muslim itu kalau terperosok di sebuah lubang itu cukup satu kali. Itu berarti bahwa itu ada takdir dari Allah, ini adalah ujian dari Allah. Tapi kalau terperosok di lubang yang sama berkali-kali, Nabi menyatakan ini belet namanya, nggak bisa ngambil pelajaran. Udah tahu lubang di sana kadinya deui. Nah, ini adalah luar biasa itu petunjuk itu. Jadi orang Islam terus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah berlalu. Kalau musibah jangan diulang, begitu tekadnya. Tapi bukan untuk disesali terus-terusan. Kalau disesali terus-terusan, tadi penderitaan, mengabadikan penderitaan dalam diri kita. Jadi ada satu saat kita ingat untuk dijadikan pelajaran, tapi tidak untuk mengabadikan kekecewaan, kejengkelan, keambek, keijid, dan lain-lain. Itu dimensi yang silam. Yang kedua, dimensi sekarang itu surat Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Itu diawali dengan statement yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan itu selalu ada kemudahan. Tidak ada kesulitan abadi lah sepanjang hidup di dunia itu. Asal pandai-pandai saja itu kita mengakhiri kesulitan itu. Kesulitan yang abadi, derita yang abadi nanti di neraka itu. Kalau di dunia ini ada perubahan. Ada perubahan. Innamal usri yusra. Diulang itu 2 kali. Itu juga jarang dalam Quran. Ada ayat yang diulang berturut-turut. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Beserta kesulitan betul-betul ada kemudahan. Katanya litakid kalau dalam bahasa Arab. Memperkuat pernyataan. Syaratnya faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah mengakhiri masa tugas, masa hidup, tadi jangan terus meratapi kegagalan, menyesali kegagalan, tadi berdiri tegak melaksanakan tugas yang baru. Lihat ke depan, wa ila rabbika farghab. Supaya apa yang akan kita lakukan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, kita harus selalu ikhlas melaksanakan kewajiban tugas itu. Jadi itu adalah untuk dimensi waktu yang sekarang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah, Alam Nasrah itu. Kemudian untuk dimensi waktu ke depan ada petunjuk dari Allah. Fa idza azamta, azam adalah perencanaan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, jangan sombong. Jangan pula malas, tapi
tawakal, kerja keras, ya, kerja cerdas, kemudian ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal itu meliputi ikhtiar yang manusiawi, dan yang kedua adalah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali mengenai muhasabah. Ada sebuah pesan moral sering disebut hadis, tapi yang saya ketahui dari hasil bacaan saya ternyata bukan hadis tapi pidato Umar bin Khattab. Memang pidato Umar, pidato Ali bin Abi Thalib itu sering keliru dengan hadis. Karena mungkin kedua beliau ini adalah sosok pribadi yang punya wibawa, punya karisma, sehingga kata-katanya diikuti oleh orang sehingga dihafal begitu. Dan yang kedua memang orang-orang soleh ya pasti. Cuma kita sedikit nih saya jelaskan, figur Umar, figur Ali. Ali itu dari sejak kecil sudah Islam. Dia jadi orang baik, jadi orang soleh, masuk itu nominasi masuk surga. Umar bin Khattab tidak. Jahat dulu kalau Umar bin Khattab, tapi dia juga orang baik. Kalau kita ke Madinah, kita masuk ziarah ke makam Rasulullah, kita akan merasakan, ya Allah, Umar, pembunuh, penyembah batu, bermaksud bunuh Nabi, bisa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Kuburannya bersanding dengan kuburan Nabi. Apa ini maknanya? Bukan sebuah kebetulan, apalagi rekayasa politik. Nggak ada kaitannya. Itu belajar kepada kita. Belajar kepada kita. Yaitu sepanjang orang itu dosa apapun, kalau dia melakukan pertobatan, lihat Umar. Sejahat-jahatnya kita nggak mungkin kita merencanakan bunuh Nabi. Nabinya sudah nggak ada. Tapi Umar itu merencanakan mau bunuh Nabi. Bunuh Nabi tapi dengan dapat hidayah, dia jadi orang. Ya, bayangkan itu kuburannya disandingkan dengan kuburan Rasulullah. Jadi kalau kita ziarah kepada Nabi, otomatis ziarah kepada Umar bin Khattab itu. Nah, ini menggambarkan pertobatan adalah merupakan bagian daripada ajaran sangat penting. Jangan apa yang sudah kita lakukan, dosa yang sudah kita lakukan, harus sepanjang kita tobat habis semua. Allah bukan pendam. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, untuk melakukan pertobatan, untuk melakukan munajat mohon kepada Allah, bahkan berzikir kita kepada Allah, semuanya hendaklah disertai, bahkan dikawal dengan muhasabah. Harus dikawal dengan muhasabah. Kita ambil contoh. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki. Dalam hati kita sudah ada muhasabah. Bahwa kita ini memerlukan rezeki. Oleh karena itu persyaratan doa, etika doa yang baik adalah kalau dia juga tidak memiliki perasaan yang disebut kesombongan. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki, dalam hati tidak menyadari kekurangan rezeki, keperluan rezeki. Nah, sebetulnya masih banyak juga duit nih. Ini sih basa-basi aja ikut-ikutan Ustaz. Doanya nggak akan dikabulkan. Dalam surat Al-A'raf itu doa yang baik itu ada khaufan, penuh harap, tadarruan, merendah-rendah hati. Wa khaufan wa tama'an, penuh kesungguhan. Husnudzon dan wa tama'. Nah, itu harus, jadi ketika kita berdoa memohon ampun, kita awali dengan kesadaran bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah. Ya Allah berilah kami rezeki, kita sadar bahwa kita memerlukan dan kita tidak tahu apakah yang diberangkas kita rezeki kita bukan. Yang sudah di kantong kita apa rezeki kita atau bukan. Maka kita mohon ya Allah berilah kami rezeki. Ketika kita semua minta ya Allah maafin, ya Allah sehatkan badanku. Jangan ada perasaan sebetulnya gue sih sehat baru aja dileb baik. Tidak boleh seperti itu. Harus ada kesadaran muhasabah. Nah, itu ketika apalagi bertobat. Tadi dicontohkan bertobat itu harus diawali dengan kesadaran bahwa kita berdosa. Ya Allah ampuni dosaku, dosa naon saya mada bager. Nah, begitu kita menyatakan saya tidak berdosa, kita sedang berdosa. Sebab orang yang soleh nggak mungkin menyatakan saya tidak berdosa. Dalam hidup ini syarat dengan dosa, tapi semua dosa diampuni oleh Allah. Kalau kita banyak beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah paling tidak ada dua doa Nabi. Doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus. Beliau meminta kepada Allah
memohon kepada Allah dengan melakukan pengakuan. Coba baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami telah menzalimi diri kami, telah berbuat dosa. Kau tidak memaafkan kami akan termasuk orang yang rugi. Kapan mintanya? Ya mintanya seperti itu. Jadi minta itu bisa diwujudkan dalam bentuk amar kalau dalam bahasa Arab, permintaan, atau dan yang kedua dalam bentuk pernyataan bisa. Ya Allah, saya berdosa, Engkau maha maaf, Engkau maha pengampun. Itu sudah berdoa. Diawali dengan muhasabah, pengakuan bahwa kita berdosa. Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami akan termasuk orang yang rugi. Dan doa itu kemudian oleh hadis maksur. Nabi SAW yang gak pernah berdosa itu wirid banyak, itu sering sekali. Jadi kalau kita gak baca-baca doa itu rada bedegong. Asapang soleh, jadi harus dibaca itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua Nabi Yunus. Menurut kacamata perhitungan kita nggak salah beliau. Beliau berdakwah habis-habisan, tapi umatnya nggak mau nurut. Menurut beliau barangkali ngapain diajak, orangnya udah gini, udah gelok kia, setengahkan ya, mau bandir waktu diajak. Rasanya wajar itu daripada merasa mau bandir begitu. Tapi rupanya nggak boleh. Seorang nabi, seorang pendakwah nggak boleh begitu. Karena kewajibannya adalah menyampaikan, bukan mensolehkan. Orang soleh itu bukan karena oleh pendakwah. Orang soleh itu karena petunjuk Allah. Dia itu hanya bisa menyampaikan, mengajak, menyuruh, melarang. Hanya itu saja. Nah Nabi Yunus kan tinggalkan. Langsung ditegur oleh Allah. Ceritanya dengan ditelan oleh ikan. Kemudian dalam laut segala macam banyak. Nah beliau melakukan pengakuan. Muhasabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sering oleh beliau juga oleh Nabi dibaca ketika beliau berdoa. Ada dalam hadis. Jadi salah satu doa yang baik termasuk bagian dari tawassul supaya doa dipenuhi itu adalah hantarkan doa dengan pengakuan, muhasabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, rizki ya Allah, rizki. Rekomendasi rizki. Ngaku dulu gitu. Boleh kita bukan hanya boleh, doa itu maksur oleh Rasulullah SAW, sering dijadikan bagian daripada rangkaian doa beliau, pengakuan. Kemudian selanjutnya zikir yang rutin kita baca, di dalamnya itu sebetulnya ada muhasabah. Karena zikir yang baik itu adalah bukan hanya diucapkan, tapi didukung, dikawal, direalisasikan di dalam sikap. Ketika kita membaca Astaghfirullahaladzim, itu kan disadari kita banyak dosa, muhasabah, astagfirullah. Kemudian ketika kita membaca Subhanallah, di dalamnya harus ada kesadaran dalam batin. Yang maha suci cuma Allah. Jadi berarti saya ini gak boleh merasa suci diri. Harus siap diperbaiki, harus siap dikoreksi, harus siap menerima saran, harus siap menerima usulan. Tongamak di mana dikritik, ngaran lagi manusia. Itu adalah muhasabah sadar. Kalau saya sekarang ini merasa suci diri sehingga sombong kepada orang lain karena merasa paling bersih, merasa paling baik dan lain-lain, berarti subhanallahnya belum terhayati. Subhanallah, yang maha suci cuma Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kalau kita selalu berbuat untuk pencitraan, ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan, getol haripun batur, ngedul di halu tukangan batur, jujur di depan orang, tapi tidak jujur ketika orang lain nggak tahu, kecewa karena orang lain nggak memuji, kecewa karena orang lain nggak tahu, ada nyahaun, saya pasti dekatnya loba. Nah, ini adalah ada satu penyakit dalam diri kita, tidak mengamalkan filosofi alhamdulillah. Puji hanya kepunyaan Allah. Malah kalau kita belajar bahasa Arab, ada pengertian alil istighraq. Istighraq itu semua tanpa kecuali. Semua puji adalah kepunyaan Allah. Makanya begitu kita ingin selalu dipuji, pada saat itu kita sedang ingin merebut hak Allah. Makanya disebut asyirkul khawfi. Ini musyrik samar-samar ini. Ingin jadi Tuhan ini.
puji kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Nah ini sadar, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Hati-hati dengan pujian, apalagi ketika ada orang-orang sedang ada keperluan muji-muji kita karena ada keperluan. Jadi jangan merasa puas karena dipuji. Oh bapak saya badai nembat atas, palingan itu muji lah. Jadi kalau punya orang muji-muji, pasti aja kahayang ya. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Allah Subhanahu. Punyaan Allah. Ini yang sebut kita ikhlas itu. Antara lain adalah ra'su syukri, alhamdulillah. Pangkal dan awal syukur itu alhamdulillah. Artinya mempersepankan keinginan dapat pujian. Walah hese itulah. Hese. Tapi itulah kualitas keimanan kita sangat tergantung pada sikap hati kita ketika tidak dipuji. Kehe karena tidak dihargai, puji karena jengkel karena tidak ditanya, keinginan dihargai terus, kecewa karena orang lain tidak tahu kebaikan kita belum menjadi orang baik. Hati kita masih kotor karena masih menuhankan Allah. Puji kepada Allah. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Tong sombong, jangan takabur, jangan adigung, gede hulu. Yang maha akbar adalah Allah Subhanahu wa taala. Akbar Tanjung lain lagi. Jadi ini adalah zikir juga seperti itu. Ada muhasabah. Pandai-pandailah muhasabah. Jadi muhasabah bukan hanya akhir tahun, awal tahun, tapi setiap saat kita harus pandai-pandai menyadari kekurangan diri kita supaya kita ada peluang untuk melakukan perbaikan diri kita. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri, merasa sempurna, biasanya sulit diperbaiki karena merasa sudah baik. Ya cing saya boleh lebih pintar. Nah ini ada orang nggak bakal maju yang begitu. Kenapa? Tidak ada target untuk melakukan perbaikan karena merasa sudah baik. Nah, ini luar biasa ajaran dari agama. Sekali lagi pandai-pandailah kita melakukan muhasabah, menghitung-hitung. Silahkan secara sederhana mungkin kita akan mencoba kumaha muhasabah itu mudah. Tahun yang lalu sholatnya berapa rakaat? 17, oke, alhamdulillah. Tahun sekarang harus ada peningkatan. Jadi berapa? Katakanlah jadi 30 lah. Rawatib kan berbarengan. Sebelum sudah 10 yang muakkad, 27 tambah 3 witir. 30, udah 30. Harus ada peningkatan. Apa? 40 sekarang. Dengan tambah tahajud. 11 rakaat kan. Jadi 40. Tambah lagi. Nah itu nggak ada jumlah. Sewaktu-waktu aja. Tidak boleh. Abdi mau badai 100 kali. Malah jadi salah. Namanya isyrok berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi ada aturannya tentang ritual ini. Kalau zakat gimana? Nggak ada batas. Apa ini infak sedekah enggak? Dulu biasanya satu kali berangkat ke masjid 10.000 atau bulan hari 20, tahun ini 20.000, tahun ini 30.000, 40. Nah kali itu nggak ada batasnya. Silahkan aja soal ada kita berikan sedekah. Ini adalah evaluasi masa yang lalu untuk untuk dijadikan bekal masa akan datang. Bisa tidak hanya itu kita melakukan muhasabah, evaluasi diri, tidak hanya sholat, tapi juga sikap keseharian kita. Kita merenung sejenak. Tahun kemarin sabar kali, amak-amakan ya. Kalau sabar kali ngupat, terada hese ngitung, nah sebab bungal poe hayang lagi ngupat. Nah, kecuali tahunan ngupat, nyen kupatnya. Nah, lebaran, silakan evaluasi berapa kali saya memarahi istri saya berapa kali nih. Jam motrot, jam mendut, banget pika sebelen, seberapa kali ini udah di depan istri, di depan ini. Nah, silakan aja. Atau evaluasi. Gak usah diumumkan, gak usah dipublikasikan, tapi serahkan aja kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami sadar, kami banyak dosa, banyak kesalahan. Umur bertambah, jatah hidup kami berkurang, tapi dosa kami terus bertambah. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami akan termasuk orang yang rugi, ya Allah. Nah itu doa Nabi Adam, sekali lagi bagian dari muhasabah dan dijadikan sebagai doa rutin kita selain doa-doa yang lain tentu saja sesuai dengan keinginan kita. Nah mudah-mudahan tahun depan bangsa kita menjadi lebih baik. Saya menghimbau kemana-mana ini menyebarluaskan doa Nabi Ibrahim.
Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man aman. Itu doa dalam Tuhan, jadikan negeri ini negeri yang aman dan sejahtera. Nah, ini adalah universal. Insya Allah tidak akan ada yang tersinggung. Insya Allah semuanya menikmati kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang paling baik adalah doa seseorang untuk orang lain, dan orang lain yang didoakan tidak tahu dirinya sedang didoakan. Doakan, nggak usah laporan bahwa kita sudah mendoakan. Jangan lapor kepada parurah, pacamat parurah, abdi ngadoa dugi kaceri, ngadoakeun ka bangsa teh iraha di pasian sumbangan. Ujungnya yang nggak enak itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Terima kasih. Sekaligus saja nih mohon izin saya mau bertahun baru di Madinah sambil ziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.